Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan, sehat lahir dan batin ya. Mudah-mudahan juga dompet sehat. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, Pak Afifuddin Tarmizi ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon solusi dan bantuannya. Bagaimana cara mengusir kodam amalan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil saya Ustadz Pak, panggil Bang Andi aja. Nggak nyaman saya kalau dipanggil Ustadz ya. Jadi panggil Bang Andi aja lebih enak. Jadi dari pertanyaannya, bagaimana cara mengusir kodam amalan? Jadi mungkin banyak juga teman-teman sahabatku yang lain juga belum ngerti apa itu kodam Bang ya. Jadi kita jelaskan dulu sedikit. Kodam itu artinya pembantu ya. Seseorang atau makhluk yang diminta bantuan ya. Jadi kodam yang dimaksud di sini adalah pembantu dari golongan jin. Nah, kalau kita di Indonesia kalau dibilang kodam amalan, kodam pendamping ya berarti pembantu dari golongan jin, selalu dimintai bantuan. Jadi kita harus pahami dalam Islam itu kita nggak boleh bersekutu dengan jin, nggak boleh meminta bantuan jin ya. Kita belajar lurus. Kita ini makhluk nyata ya. Kita di dunia ini tidak ada istilahnya gimana ya, beda alam kita. Jadi ya sudah, jangan ada lagi kaitan dengan jin. Tapi bagaimana Bang? Bukankah zaman dahulu seperti kisahnya Nabi Sulaiman, jin itu bisa dipekerjakan, bisa diminta bantuan. Ya itu zaman Nabi. Zaman Nabi Sulaiman kita juga nggak ngerti itu apakah dahulunya antara manusia dan jin itu masih satu alam. Bisa jadi satu alam, belum terpisah. Nah sekarang kita udah zamannya Rasulullah, terpisah, nggak ada lagi jin dan manusia bersatu. Dan Rasulullah mengajarkan lurus, jangan kita bersekutu dengan jin, meminta bantuan jin nggak boleh ya. Jadi jangan lagi kita kait-kaitkan dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita mau pahami, ketika Nabi Sulaiman mengadakan sayembara, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis? Dari golongan jin maju dia duluan yang maju. Apa dia bilang? Aku bisa sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Lalu dari golongan manusia juga maju. Dia bilang, aku bisa sebelum matamu berkedip. Ya, di situ sebenarnya ada yang tersirat, yang Allah hendak tunjukkan kepada kita. Allah hendak memberitahu kepada kita bahwa jin itu nggak ada apa-apanya. Ya, di ayat tersebut ditunjukkan Nabi Sulaiman dibantu oleh golongan manusia, bukan golongan jin. Yang memindahkan istana Ratu Balkis itu golongan manusia. Nah disitulah seharusnya kita memahami, jangan minta bantuan jin. Ya seharusnya paham kita. Ya seandainya zaman Nabi Sulaiman para jin dipekerjakan, ya bisa jadi bukan karena minta bantuan, tapi memang mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, dia bisa mengatur, dia bisa menyuruh. Beda loh, minta bantuan sama menyuruh beda. Minta bantuan dengan memerintahkan beda. Nah ini yang kita umat Islam ini banyak nggak paham. Mentang-mentang zaman Nabi Sulaiman dahulu jin itu bisa disuruh, bisa dipekerjakan, bisa diminta bantuan. Kita pun sekarang kayak gitu, mencari kodam biar bisa begini, bisa begitu. Ya itu salah kaprah namanya. Jadi kita harus hati-hati. Kodam ini adalah jin yang selalu datang membantu. Kenapa dia bantu kita Bang? Karena dipanggil. Bagaimana cara memanggilnya Bang? Ya karena kita mengamalkan suatu amalan. Biasanya seperti itu.
Ada amalan-amalan tertentu yang kita amalkan, tapi niatnya agar aku punya kodam pendamping, aku agar punya jin dari pembantu dari golongan jin. Nah, datang dia, ya, orang belajar ilmu pengasih, akhirnya datang jin pengasih, ya, dekat dengan dia, kasihan aja orang, sayang aja orang sama dia, ya kan. Ada juga orang yang biar cantik, ya, datang itu kodam cantik dia. Jadi orang kalau lihat wajahnya cantik sekali, manis sekali, itu bagi orang awam manis, tapi kalau yang paham spiritual, wah hancur kali mukanya itu, ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau kita pernah melihat seseorang wanita, ya, kenapa ini wajahnya berubah-berubah. Terkadang saya lihat wajahnya cantik bang, tapi besok jumpa lagi wajahnya serem bang. Berubah-berubah, itu ada kodam itu, ya. Jin itu yang membuat wajahnya cantik, disamarkan pandangan kita. Nah, ada lagi kodam untuk wibawa, ya, biar orang segan, biar orang apa, semua jin. Itulah diminta bantuan itu. Apakah semua itu datang sendiri bang? Nggak datang lah, dikasih makan itu. Jin-jin begitu dikasih makan bukan hanya dengan ritual. Ketika kita mengakui dia memiliki kemampuan, itu sudah makanan bagi mereka, ya. Jadi hati-hati, jangan kita suka mengamalkan amalan agar bisa ini bisa itu, nanti datang kodam. Karena apa? Kita sudah mengakui. Ketika kita mengakui eksistensi diri mereka, mengakui keberadaan mereka, mengakui kekuatan mereka, maka nempel dia. Nah, biasa itu terjadi karena amalan-amalan tertentu yang niatnya nggak lurus. Ya, hati-hati. Tapi amalan saya bang bagus bang, Asmaul Husna. Amalan saya ayat suci Al-Quran. Ya, bisa. Dari situ datangnya bisa. Tipu daya setan itu halus. Bisa. Amalan-amalan zikir-zikir tertentu salah niat. Bahkan zikir nafas pun kalau dipakai untuk cari kodam pun bisa. Kalau salah niat kalian datang kodam itu nanti itu. Ya, jadi bukan amalannya yang salah sebenarnya. Niatnya yang salah. Karena para jin itu tahu isi hati kita. Di mana letak keinginan kita, di situ timbul dia, muncul dia. Ya. Jadi kita jangan sampai mengakui mereka. Ketika mengakui, di situ susah nempel. Jadi kodam ini ada dua, ada yang datang sendiri karena amalan, ada yang dari turunan. Biasanya itu dari kakek nenek moyang kita. Ya. Jin ini kan umurnya panjang. Meninggal kakek kita, akhirnya ada perjanjian antara kakek kita dengan jin ini. Turun dia, cari lagi anak keturunannya. Siapa yang dia cari? Yang mempunyai genetik yang sama, ya. Gen keturunan itu ada, ya. Jadi makanya ada istilah buah jatuh nggak jauh daripada pohonnya, itu ada. Itulah maknanya genetik. Kakek kita senang dunia spiritual, kita pun senang. Kakek kita senang dunia goib-goib, senang narik-narik pusaka, kita pun senang. Itu turun itu nanti. Ya, kodam itu akan turun, dia cari silsilah darah yang benar-benar punya genetik yang sama. Nggak semua anak kena. Ya, itu namanya jin kodam dari keturunan. Wah, apa yang mirip itu dengan kakek kita, itu yang turun, ya. Nah, kalau yang datang sendiri itu biasanya dipanggil, nggak ada istilah datang sendiri. Karena kita mengamalkan suatu ritual tertentu, datang dia. Jadi hati-hati dalam berritual, ya. Niatnya untuk ini, niatnya untuk itu, niatnya biar jaga badan segala macam, ya jin yang jaga, setan yang jaga, ya. Ketika kita akui, nempel dia. Nah, ini juga ada yang orang paham
bahwa dia itu didampingi oleh kodam. Ada juga yang nggak paham, tapi ada di dirinya, tapi dia nggak paham. Nah, jadi kita hati-hati. Masih bagus yang nggak paham, itu tarikannya nggak terlalu kuat. Nah, kalau yang sudah paham bahwa dia memiliki kodam, ini yang bahaya. Semakin dia akui, semakin kuat nempelnya. Ya, lebih aman kita itu nggak tahu bahwa kita ini memiliki kodam. Berarti kita istilahnya tidak mengakui mereka. Tapi kalau kita tahu, wah diriku ada kodam, kita akui dia, oh itu susah lepas. Jadi mau diusir kayak mana pun, kalau kita belum mau melepas, di hati kita tidak ada niat membuang, tidak ada niat mengusir, di ruqyah bagaimanapun gak akan bisa hilang. Intinya dari diri kita, ya, hati-hati. Mungkin dulu kita belajar kanuragan, belajar ilmu spiritual, belajar ilmu kehebatan, ya, bisa ini sakti itu. Diisilah kodam itu, atau datang itu kodam dengan ritual-ritual tertentu. Sekian tahun kita mulai belajar lurus kepada Allah, ya. Kita mulai belajar lurus kepada Allah, kita hendak membuang nih. Ya, itu butuh proses. Gak bisa main asal-asal buang, pasti tantangannya besar, bisa sakit kita. Ya, nah disinilah kita harus betul-betul nekat. Kita harus betul-betul istilahnya ya tauhid ke Allahnya kuat. Jangan lagi kita ke wilayah jin-jin lagi lah, udah. Ya, kalau lurus itu ya lurus. Jadi saya sedikit lah belajar dari ini, cerita dari pengalaman saya. Kalau nggak salah saya tahun 2010 itu, kalau nggak salah tahun 2010 saya itulah lagi gila-gilanya spiritual. Seneng zikir tapi biar apa, terbuka mata batin. Seneng zikir biar bisa komunikasi dengan yang goib-goib, macem-macem lah niatnya. Akhirnya masuk lah itu kan, ada itu kodam itu. Apa cirinya? Kita bisa melihat yang goib-goib, ya. Orang nggak nampak setan, kita nampak setan. Orang nggak nampak hantu, kita nampak hantu. Orang nggak nampak jin, kita nampak jin. Di sana ada, di sini ada. Kenapa bisa nampak? Karena di diri kita sudah ada. Jadi dengan pandangan jin itulah kita bisa melihat jin juga gitu. Akhirnya saya semakin gak nyaman, berjalannya waktu, lahirlah anak saya. Begitu lahir anak saya, sudahlah, anak saya pun sering diganggu. Ya, kok makin kesini makin sering diganggu anak saya. Tengah malam menangis kayak orang dicubit, ya, kesakitan dia. Teriaknya histeris segala macam. Pintu bergerak sendiri di rumah saya, ada yang ketok-ketok, oh macam-macam lah. Disitulah saya sadar, udah capek lah aku begini terus. Akhirnya istri saya juga ingatkan, udahlah bang, pergi ruqyah bang, cari tempat ruqyah. Pergilah saya cari ruqyah. Begitu di tempat ruqyah, di situ tukang ruqyah bilang nggak bisa ini sekali, udah terlalu lama duduk di badan, harus 7 kali nih. Tapi saya nggak punya waktu. Dan di situ juga saya seperti tidak ada keyakinan bahwa saya bisa sembuh di tempat ruqyah itu. Ya. Akhirnya apa? Saya abaikan ruqyah, nggak ada lagi ruqyah. Saya perbaiki diri saya, nggak mau lagi saya yang goib-goib, jin, setan, hantu belau, nggak mau lagi. Ya. Ketika diperlihatkan nampak ini, nampak itu, saya pura-pura nggak tahu. Pokoknya saya abaikan aja lah, ya. Saya dunia nyata ini, nggak ada lagi istilah dunia goib. Lalu Allah tunjukkan, ketemulah metode zikir nafas, ya. Awalnya lewat mimpi itu, ketemu metode zikir nafas sudah lama itu lewat mimpi, tapi ketemu gurunya di tahun 2010 itu. Nah, saya amalkan, lurus kepada Allah. Disitulah benturan. Ketika kita mulai lurus, sakit saya.
Ya, banyak gangguan semakin hebat. Tapi saya nggak peduli. Ya Allah, aku nggak dekat kepadamu. Aku nggak percaya lagi. Bukan nggak percaya, tetap kita harus percaya pada jin, pada yang goib. Tapi keyakinanku nggak pada mereka lagi. Aku hanya kepadamu ya Allah. Ya. Nah disitulah atap rumah saya meledak. Satu ruangan bau angus, seperti ada kabel terbakar itu. Cuman saya aja yang cium itu, istri saya nggak cium. Ya. Nah, sejak saat itu nggak ada lagi yang namanya kodam, jin, penampakan ini, penampakan itu, bersih ketika kita hendak lurus kepada Allah. Jadi saran saya ini berdasarkan pengalaman. Kalau dibilang bagaimana bang cara mengusir kodam, luruskan tauhidmu kepada Allah, itu saja, nggak perlu ruqyah. Ya, saya bisa. Bukan kita menyepelekan ruqyah, tidak. Tapi sekarang ini udah ruqyah yang betul-betul ruqyah itu sekarang aduh samar-samar sekarang. Banyak pun tukang ruqyah sekarang mengusir jin pakai jin, itu yang ngeri kita. Ya, dia pun minta tolong sama jin untuk mengusir jin di badan kita. Kalau ada yang seperti itu, ahli ruqyah punya kodam, jangan. Tinggalkan yang seperti itu. Ya. Dia meruqyah orang. Diusirnya itu jin di badan kita, tapi dia juga minta tolong sama jin. Dia pekerjakan jin itu. Itu sama aja. Hati-hati kita. Ya. Sekarang ini lurus-lurus saja lah. Jangan kita terlalu gimana ya? Selama ini kan kita selalu aku harus pada yang ahli, Bang. Kalau nggak kepada yang ahli nggak bisa bersih nih, Bang. Kita minta pada Allah lah. Allah segalanya. Lurus saja kepada Allah. Jangan lagi diamalkan dengan niat yang seperti dulu. Ya. Aku mau buang kodam aku, Bang. Aku mau ngusir kodamku, Bang. Tapi amalannya masih diamalkan. Gimana kodam mau pergi? Masih kita akui dia. Selagi dia masih diakui keberadaannya, kehebatannya, kekuatannya, dia akan nempel terus. Jadi biar kita lepas, jangan lagi diakui. Ya, hati-hati kawan-kawan. Kalau kita mimpi, sering bang aku didatangin sosok kakek-kakek bang, sosok nenek-nenek bang, sosok seseorang bang, sosok anak kecil bang. Sering itu dalam mimpiku datang. Dia kasih nasihat ini, nasihat itu. Kalau sudah terlalu sering itu kodam. Ya, nempel nanti tuh. Awalnya bersahabat kita secara goib, secara batin. Dalam mimpi, nanti dikasihlah kejadian-kejadian luar biasa dalam hidup dan kita menjadi takjub. Akhirnya nanti kita merasa bangga, merasa aku punya kekuatan dari kodamku. Nah di situ Allahnya nggak ada lagi, udah syirik kita. Ya, jadi lurus-lurus saja ya. Jangan kita mengandalkan ustadz, mengandalkan kiai, mengandalkan ahli ruqyah. Kalau dirimu nggak mau bersih, ya nggak bisa bersih. Terus terang aja saya bilang. Mungkin kita pergi ke kiai, ruqyah kita sama kiai. Hari itu sembuh, hari itu kita bersih, pergi dia. Tapi begitu kita pulang ke rumah, masih kita akui keberadaannya, kekuatannya, kehebatannya. Ya. Datang lagi dia karena di diri kita sudah ada rumah. Ya nyaman dari situ. Jadi kalau betul mau bersih, ya kita pelajarilah, hati-hati. Banyak orang mengamalkan ini, mengamalkan itu, nanti dikuasai oleh kodamnya. Apa saja ciri-ciri yang dikuasai kodam ini? Ya banyak kita terjerumus pada keburukan. Yang pertama amarah, itu ciri khas jin itu ya. Karena mereka berasal dari api. Ya. Jadi sifatnya marah. Orang-orang yang ditempeli oleh kodam ini marah. Cepat marah. Cepat ngamuk. Cepat sakit hati, cepat tersinggung. Suka pendendam, susah memaafkan. Nah, itu sifat-sifat orang yang punya
kodam. Ya. Apalagi malas beribadah. Kalau disuruh yang buruk cepet dia, disuruh yang baik mikir dia. Ya kan? Mikir-mikir tuh, kalau mau diajak kebaikan mikir dia. Tapi kalau diajak keburukan cepet kali. Nah, itu ciri-ciri orang dikuasai oleh kodamnya. Ada lagi ciri yang lain, tetapi ini nggak terlalu inilah, nggak semuanya ya, tapi kebanyakan terlalu kuat seknya, ya di luar inilah, di luar kebiasaan pada umumnya, ya makanya orang-orang yang dikuasai kodam ini lari ke penzina, suka berzina, karena seknya kuat, ya itu kemauan kodamnya itu. Nah, cuman orang banyak nggak paham. Dia merasa aku hebat, aku sakti, aku punya kekuatan, aku punya bantuan dari golongan jin. Tapi nggak tahu dia diperalat sama kodamnya itu. Banyak keburukan. Ya, orang kalau sudah punya kodam, pasti rumah tangga panas. Kawin ceri, itu aja lah kerjanya itu. Ya, hati-hati nih ya. Saya ngomong pedas-pedas saja, mau sakit hati lantak lah. Kawin ceri, itu aja kerjanya. Pasti rumah tangga nggak langgeng. Karena apa? Di badannya udah ada setan. Ya, jadi jangan suka kita yang merasa punya kekuatan ini, kekuatan itu, hati-hati. Banyak nanti keburukan dalam hidup kita karena dikuasainya dan kita nggak paham. Banyak orang nggak ngerti itu. Ya, jadi kalau betul mau mengusir, membuang, ya tanamkan di hati kita tekad yang kuat, tauhid kita yang kuat kepada Allah. Ya Allah, aku hendak lurus, aku nggak mau lagi bergantung kepada mereka. Ya, sedangkan ini logika aja ya. Arti kodam apa? Arti kodam adalah pembantu atau orang yang memberi bantuan, membantu. Ya, makhluk yang membantu, itulah kodam. Kita manusia aja kalau kita bantu orang tiap hari, kira-kira ini enggak? Atau kita dipekerjakan, mau nggak kerja bakti tiap hari tanpa gaji? Pasti kita kan mau upah. Itu manusia loh, ya. Manusia aja kalau dipekerjakan tetap ada upah. Apalagi jin, nggak mungkin semua itu gratis. Wah, saya ada jin pendamping bang, ada kodam bang, dia tiap hari bantu saya bang. Nggak mungkin dia nggak minta upah. Pasti ada yang dia minta, yaitu dari hidup kita nanti. Dikontrolnya kita, dikuasainya kita, dan kita nggak paham. Begitulah cara mereka menyesatkan kita. Ya, dikasih kelebihan ini, kelebihan itu. Takjub kita, bangga kita, sombong diri kita. Nah, itu udah tepuk tangan dia itu. Ya, banyak kesombongan yang sangat halus bagi orang-orang yang memiliki kodam. Ya saya udah rasa lah dulu, udah paham saya itu. Di sana ada, di sini ada, di situ ada, banyak hal-hal goib yang saya ketahui dulu. Rupanya bisikan dari yang goib juga. Ya, itulah yang makna pembantu tadi. Dikasih tahu kita. Ya, ini nampak, itu nampak. Tapi bukan membuat kita tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Tambah sombong, tambah takabur, tambah ego, tambah merasa apa ya kita? Ya, orang lain kecil semualah, kita yang hebat. Ya. Jadi jangan lagi bergantung kepada ustadz ya. Ustadz sekarang udah samar-samar. Kita bilang ustadz, nyatanya dukun. Ya. Jadi di diri kita dulu kuatkan tekad. Dan hati-hati kalau ada orang bilang saya punya kodam, jangan ikuti. Maupun dia sekelas kiai pun kalau dia mengaku punya kodam pendamping, jangan ikuti orang seperti itu. Ya. Apalagi dia meruqyah tapi pakai bantuan jin. Mengusir jin tapi minta tolong juga sama jin. Ustadz dari mana itu? Kiai seperti apa begitu? Ya. Mintalah kepada Allah. Jangan lagi kita bersekutu dengan jin.
Makanya saya kalau ditanya caranya bagaimana bang, saya nggak ada ilmunya. Saya hanya bercerita pengalaman. Saya dulu juga pernah terjebak di situ dan saya luruskan tauhid kepada Allah, hilang, bersih sendiri. Ya, yang penting di hati kita niatnya mau buang, mau bersih. Tauhid kita mau lurus. Kalau lurus, Allah tunjukkan jalannya. Allah sendiri yang ruqyah kita. Ya, memang di awal-awal itu ketika kita hendak membuangnya, kita akan sakit. Tambah hebat gangguan goibnya itu, tambah hebat. Tapi kita jangan kalah, jangan nyerah. Aku ada Allah kok bersama aku, ngapain aku takut? Siapa sih yang bisa menghalangi aku ke Allah? Kalau ada yang bisa menghalangi, ya Allah, menghalangi jalanku, ya Allah, hancurkan dia, ya Allah. Minta aja begitu kepada Allah. Ya, Allah sendiri yang lindungi kita nanti. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, kalau mau lurus ya lurus. Jangan tanggung-tanggung. Jangan lagi kita main kodam ini, kodam itu, hati-hati. Susah matinya nanti. Ya. Ada orang yang memiliki kodam ini, begitu mau sakratul maut susah setengah mati. Ya. Tercekik lehernya, nggak bisa lepas. Nah, ketika dipanggil orang yang paham, diusir dulu kodamnya, dibuang dulu kodamnya, baru bisa mati dia. Mau seperti itu? Ya, jangan kita pikir enaknya aja lah. Pikirkan juga anak cucu kita. Bagaimana nanti anak cucu kita kalau diikuti oleh mereka? Ya, secara nggak langsung kita menyesatkan juga. Jadi hati-hati ya. Ada istilah karma itu ada. Maka yang dibilang buah jatuh nggak jauh daripada pohonnya, hati-hati kita itu. Perbuatan kita saat ini bisa jadi nanti imbasnya ke anak cucu kita nanti. Ya, jangan sampai kena kepada mereka. Jadi untuk siapapun, kita belajar lurus, kita harus jeli. Sekarang zamannya ya zaman tauhid udah. Lurus-lurus sajalah kepada Allah, ya. Jangan lagi tertipu oleh bungkus. Mentang-mentang ustadz, kiai, kita bilang wah ini agamis bang, percaya gitu aja, teliti lagi lah. Ya, kalau sudah bermain dengan jin, kodam ini, kodam itu, jangan ikuti. Lurus-lurus saja kita. Ya, cara mengusirnya adalah lurus kepada Allah. Memang di hati kita bertekad hendak membuangnya, dan kita berserah kepada Allah, bersih nanti itu. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.